Yuk nikmati firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hari saya bertemu dengan seorang yang sesama penderita kanker. Dan waktu itu usianya dia lebih muda daripada saya, dan saya berkata kepada dia, "Bro, yuk hati kita yang gembira menghadapi semuanya ini." Berapa kali saya ketemu dia dan saya bilang, "Ayo, hati yang gembira itu obat yang manjur." Tapi tetap aja raut wajahnya tidak bisa menunjukkan kegembiraan. Dia kanker yang sudah komplikasi stadium keempat. Dan waktu itu tiba-tiba ada satu impresi yang kuat dalam hati saya yang berkata begini. Bagaimana dia bisa bergembira kalau esensi yang paling dasar dalam hidupnya itu dosanya belum diampuni? Kaget saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus saya teringat ada satu ayat yang berkata begini. Roma 4, 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi esensi yang paling dalam orang itu bisa berbahagia adalah ketika dosanya diampuni. Ketika orang dosanya tidak diampuni, belum mengalami pengampunan dosa, belum dipulihkan hatinya, dosanya belum dihapuskan, orang itu tidak bakal mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati. Jadi hati yang gembira, obat yang manjur itu akan sia-sia kalau dosa kita belum diampuni. Nah, ketika saya tahu itu, ketika tiba-tiba ada satu impresi dalam hati yang kuat, saya percaya itu Roh Kudus yang berkata, bagaimana temanmu ini bisa bergembira, bisa bersuka cita kalau dia belum mengalami pengampunan dosa. Saat itu juga saya tanya sama dia, bro pernah nggak minta ampun sama Tuhan akan dosa-dosa bro? Dan dia berkata, aku belum pernah, dan aku baru dengar ternyata ada Tuhan yang mengampuni. Betul, Tuhan Yesus itu sayang bro, saya bilang begitu. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosanya bro. Lukas 24, 47, 48 mengatakan begini. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Jadi, pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan ke segala bangsa. Artinya tidak terbatas untuk kalangan orang-orang tertentu. Semua orang punya hak yang sama untuk diampuni dosanya di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Nah, waktu saya beritakan itu, akhirnya teman saya bilang, saya mau terima pengampunan dosa itu. Akhirnya kami berdoa, minta pengampunan dosa, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya, dan selesai amin, dia buka mata, saya lihat perubahan wajah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wajahnya berseri-seri. Saya tanya, bro, apa yang bro rasakan? Itu dia bilang seperti ada satu beban yang terangkat keluar dari dalam hatinya. Beban yang berat, yang bertahun-tahun dia pikul. Dan dia akhirnya bisa tersenyum bebas. Walaupun sakit kankernya belum sembuh. Tapi hatinya udah sembuh. Walaupun sakit kankernya tidak tersembuhkan. Tapi jiwanya terselamatkan. Dan teman saya ini akhirnya berapa bulan kemudian dia meninggal dalam kondisi yang tidak tersembuhkan
Tapi istrinya berkata, saya melihat sukacita yang luar biasa di matanya. Saya melihat damai sejahtera yang luar biasa di wajahnya. Dan istrinya berkata, suamiku sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tubuhnya boleh mati karena kanker, tapi jiwanya hidup karena diselamatkan, karena dosa-dosanya sudah diampuni, karena dosanya sudah dihapuskan, dan dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus saat ini, selama-lamanya. Hal yang paling mengerikan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah sakit kanker. Tapi hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah putus asa ketika sakit kanker. Hilang harapan ketika sakit kanker. Dan yang paling mengerikan adalah kehilangan iman saat sakit kanker. Ketika seseorang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, ada pemulihan hubungan antara dia dengan Tuhan. Hubungannya dipulihkan antara dia dengan Tuhan. Imannya kembali bangkit. Dan dia tahu, ketika orang hidupnya dipulihkan dari dosanya diampuni, dia akan pulang bersama dengan Bapa di surga ketika dia meninggal. Pulang bersama Bapa di surga. Pulang ke rumah Bapa itu hal yang luar biasa. Hanya bisa terjadi kalau dosa kita diampuni. Seseorang tidak akan bisa pulang ke rumah Bapa kalau dia masih membawa dosa-dosanya. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar kabar baik ini, bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, jangan sia-siakan. Tuhan yang sama, yang mengulurkan tangannya kepadaku, dia juga mengulurkan tangan yang sama kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan berkata, maukah dosamu ku ampuni? Maukah dosamu aku ampuni? Terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Minta ampun akan dosamu, bertobat, dan hidupmu dipulihkan. Dosamu dihapuskan. Saat ini juga engkau bersama dengan aku. Berjalan menuju kekekalan.